berikut ya. Saya izin tidak on cam ya hari ini ya, nggak apa-apa ya. Baik, Bu. Baik, kita akan membahas, saya buka dulu, baik ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Vicon kita yang ketiga, hari ini saya akan membahas materi sesi 4 dan sesi 5, yang mana itu merupakan satu topik mengenai jurnal penyesuaian atau adjusting the account. Nah, untuk pertemuan 4 dan 5 ini semuanya akan membahas atau mencakup di sini adalah asumsi periode waktu, kemudian bagaimana pengakuan antara pengakuan beban dan bentar saya pen ya. Jadi periode waktu, kemudian beban, pengakuan beban dan pendapatan. Jadi akan membahas yang namanya deferral dan accrual. Nah, ini semua diatur oleh Standar Akuntansi Internasional atau IFRS ya. Jadi untuk apa saja yang mencakup adjusting entries atau jurnal penyesuaian, jadi kita akan mulai mempelajari bagaimana pengakuan revenue dengan expense. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya sebelum dia dimasukkan ke dalam sebuah laporan keuangan. Jadi kita harus tahu bagaimana membuat jurnal penyesuaian untuk pengakuan pendapatan dan beban. Nah, untuk tipe atau jenis di jurnal penyesuaian itu ada dua. Pertama deferral, pengakuan deferral dan pengakuan accrual. Yang termasuk atau yang mencakup deferral itu apa saja? Nah, di sini ada prepaid expense. Prepaid expense ini adalah beban dibayar di muka. Jadi expense paid in cash before they are used or consumed. Jadi sudah dibayarkan bebannya, hanya dia produk atau jasanya belum bisa dinikmati. Jadi bebannya dibayarkan di muka, tapi produk atau jasanya belum bisa kita nikmati. Namanya prepaid expense. Nah, selain prepaid expense yang termasuk ke dalam deferral atau penundaan atau yang ditangguhkan adalah yang kedua adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka namun pelayanannya belum diberikan. Jadi kasnya sudah diterima atau disebut pendapatannya diterima di muka tapi pelayanannya itu belum diberikan. Namanya unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Ini termasuk ke dalam deferral. Nah, sedangkan untuk accrual itu ada accrued revenues atau namanya pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar artinya di sini adalah pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya. Jadi pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya. Jadi pendapatan yang masih harus dibayar. Kemudian ada accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Kalau tadi pendapatan yang masih harus dibayar, ini adalah beban yang masih harus dibayar. Atau beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Jadi deferral ada prepaid expense dan unearned revenue. Di accrual ada accrued revenue dan accrued expense. Nah, sekarang kita masuk bahas dulu yang pertama, yaitu prepaid expense atau beban bayar di muka. Bentuk deferral. Jadi deferral ini sebetulnya timbul saat perusahaan sudah melakukan pembayaran. Jadi deferral ini perusahaan sudah melakukan pembayaran, tapi barang atau jasanya belum diterima. Atau perusahaan sudah menerima uang tunai, akan tetapi barang atau jasanya belum diserahkan. Nah, biasanya ini sudah dilakukan pembayaran, jadi cash payment sudah, namun belum dicatatkan atau dimasukkan ke dalam beban.
Nah, apa saja pembayaran yang termasuk ke dalam prepaid expense? Itu biasanya insurance atau asuransi, kemudian pembelian apa namanya bahan baku seperti perlengkapan atau stok ya, kemudian advertising iklan, kemudian sewa untuk building atau equipment. Nah, ini termasuk ke dalam prepaid expense. Nah, kalau kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, biasanya di dalam jurnal penyesuaian ini, karena sistem setiap pencatatan itu double entry system, maka harus ada yang di debit, harus ada yang di kredit. Nah, yang di debit adalah peningkatan di debit, yaitu yang termasuk ke dalam beban akun beban atau expense account. Itu akan berada di debit yang mengalami peningkatan. Sedangkan decrease-nya itu berada di kredit untuk akun aset. Nah, kalau nanti dimasukkan ke dalam buku besar, maka kita harus buat adjusting-nya atau penyesuaiannya. Yang dikredit adalah akun aset sesuai ini ya. Ini dikredit akun aset, sedangkan yang di debit adalah expense-nya. Jadi bertambah di debit adalah akun beban, berkurang di kredit adalah akun aset. Nah, rekan-rekan masih ingat kan ya? Akun yang berada di, kenapa beban berada di debit? Karena dia sama seperti aset, meskipun dia termasuk ke dalam ekuitas, tapi saldo normalnya dia sama seperti aset. Jika bertambah, posisinya akan berada di debit. Jadi jangan dilupakan. Jika berkurang, maka posisinya akan berada di kredit. Nah, ini adalah contoh bagaimana mengakui beban dibayar di muka. Ini adalah bentuk jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran uang muka atas jasa sewa di masa depan. Jadi kita ceritanya mau membayar sewa gedung yang akan kita gunakan, atau kita mau bayar sewa bangunan untuk gudang yang akan kita gunakan selama 1 tahun, misalkan biayanya itu 10 juta, maka kita bayar di muka. 10 juta kita kasih ke pemilik gedung. Berarti sewa dibayar di muka akan berada di debit, sedangkan apa yang berkurang? Yang berkurang adalah kas dari akun aset, akan berada di kredit. Kalau kita bayar langsung di muka. Ini adalah contoh deferral dari beban. Jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran uang muka atas jasa sewa masa depan. Jadi kalau sewa dibayar di muka, ini di debitnya berarti misalkan harganya 10 juta, berarti di kreditnya juga 10 juta. Ini ya contoh dari deferral untuk beban dibayar di muka. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, dalam memahami deferral, maka rekan-rekan akan menemukan yang namanya depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan. Nah, apa saja yang mengalami depresiasi? Yaitu building atau bangunan, kemudian peralatan, ataupun kendaraan. Nah, ini semua termasuk ke dalam akun aset yang mana memiliki manfaat atau umur ekonomis itu lebih dari 1 tahun. Ini semua termasuk ke dalam akun aset. Jadi dicatatkan ke dalam akun aset, bukan beban. Nah, sedangkan depresiasi apa sih? Depresiasi adalah di sini alokasi biaya dari aset tersebut. Jadi alokasi biaya dari aset-aset ini yang mana sudah habis masa manfaatnya. Jadi masa manfaat atau umur ekonomisnya sudah habis, maka jika sudah habis barulah dia akan dicatatkan sebagai beban. Nah, untuk depresiasi ini tidak dilaporkan fluktuatifnya atau perubahan-perubahannya ke dalam aset, namun dicatatkan ke dalam beban. Jadi depresiasi adalah alokasi dari biaya, proses alokasi biaya dari aset yang sudah habis masa manfaatnya.
Contoh di sini. Di sini contohnya adalah perusahaan Yachiji yang mana dia sudah menilai atau mengasumsikan bahwa depresiasi dari peralatannya yang seharga 408 asumsi total atau akumulasi dari depresiasi selama setahunnya adalah 480. Ini selama setahun. Maka jika diminta per bulannya berapa, maka per bulannya adalah 40. Nah, ini diminta dibuatkan jurnalnya. Maka kalau kita buatkan jurnalnya, maka depreciation expense atau beban depresiasi akan berada di debit sebesar 40 dan akumulasi depresiasi ini akan berada di kredit. Jadi beban depresiasinya di debit, akumulasi depresiasinya di kredit. Nah, rekan-rekan perlu tahu tuh akumulasi depresiasinya di kredit. Akumulasi depresiasi adalah disebutnya kontra aset account, yang mana akun kontra aset ini adalah akun aset normal yang yang saldo alami akunnya adalah 0. Jadi dia sebetulnya belum ada, misalkan ditulis di laporan itu sebetulnya 0. Namun sejalan beriringnya waktu, aset yang dimiliki baik itu gedung atau peralatan ataupun kendaraan itu kan setiap tahun dia akan mengalami depresiasi. Jadi seiring berjalannya waktu 0 ini akan berubah. Dan akun kontra aset ini saldo normalnya akan berada di, jika dia bertambah, maka posisinya akan berada di kredit. Seperti itu ya. Aset saldo normalnya itu berada di kredit. Maka dinamakan namanya kontra aset account atau akun kontra aset. Nah, ini adalah estimasi perhitungannya. Karena satu tahunnya 480, maka kalau dibagi 12 bulan, maka setiap bulannya adalah 40. Nah, ini dari mulai Oktober, November, Desember, sampai nanti selama 1 tahun di bulan September. Totalnya 480 untuk asumsi depresiasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis persamaan akuntansi. Nah, ini udah rekan-rekan pelajari ya, bagaimana melakukan analisis persamaan akuntansi di Vicon yang kedua. Jadi saya harap rekan-rekan udah nggak usah bingung lagi. Tinggal mengikuti saja. Contohnya sama seperti kemarin, hanya kita perlu paham saldo akun saldo normalnya itu di mana sih, di debit atau kredit. Nah, ini sama. Jadi akumulasi depresiasi itu termasuk ke dalam akun aset jika saldo normalnya itu dia berada di kredit ya. Kemudian depreciation expense adalah saldo akun dari equity atau ekuitas atau modal. Jika dia bertambah, posisinya akan berada di debit. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita sudah membuat jurnalnya, maka setelah membuat jurnal, apa yang kita lakukan adalah memposting ke dalam buku besar. Nah, kalau dia berasal dari jurnal penyesuaian, jangan lupa dituliskan adjusting. Nah, ini ada. Dimasukkan ke setiap buku besar untuk masing-masing account. Depreciation expense masuk ke depreciation expense. Ya, ini masuk ke sini. Sedangkan untuk akumulasi depresiasinya masuk ke sini. Nah, ini dicatatkan bahwa dia juga ada mencatat equipment yang seharga 5.000. Jadi semua transaksi dimasukkan ke dalam buku besar akunnya masing-masing. Kalau dia penyesuaian, jangan lupa dibuat adjustingnya atau penyesuaian dari jurnal penyesuaian. Sampai sini ada pertanyaan, silakan.
Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Baik. Nah, untuk sebelum dimasukkan ke dalam laporan keuangan, maka kita perlu tahu yang namanya book value-nya dulu. Book value ini adalah bisa Iya, dilihat Giler nggak punya gitu deh. difference between the cost of any Giler punya mandiri. depreciable Punya mandiri, ngehe. and its accumulated depreciation. Jadi, book value di sini adalah selisih antara harga perolehan. Jadi ketika seseorang membeli peralatan, tadi kan 5.000 ya peralatannya ya. Memberi peralatan, kemudian peralatan tersebut terdepresiasi atau mengalami depresiasi. Jadi mengalami depresiasi di sini. Depresiasi. Maka akan muncul yang namanya book value. Jadi adalah selisih antara harga perolehan suatu aset dikurangi dengan jumlah penyusutannya. Nah, di sini bisa dilihat harga perolehan akun asetnya adalah 5.000 dengan depresiasi di bulan Oktober adalah 40. Maka berapa book value-nya? Book value-nya adalah 4.960. Nah, ini adalah yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk bulan Oktober. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sudah selesai untuk prepaid expense-nya. Sekarang masuk nih. Yang kedua, di deferral itu kan ada unearned revenue atau namanya pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pendapatan diterima di muka di sini adalah penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena jasanya belum dilakukan. Jadi penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban, jadi dicatat penerimaan kita sudah menerima kas tapi dicatat sebagai kewajiban karena apa? Karena kita belum melakukan atau menyelesaikan pelayanan atau jasa yang diminta oleh si pelanggan. Tapi kita sudah terima kasnya. Jadi kita menerima kas dulu tapi sebelum pendapatannya itu dicatat. Nah, biasanya unearned revenue ini mencakup pembayaran-pembayaran berikut ini, yaitu rent, sewa, kemudian pembelian tiket pesawat, kemudian ini juga langganan ya, langganan majalah biasanya, kemudian deposit. Jadi kalau kita membeli sesuatu atau menyewa sesuatu, kita perlu deposit terlebih dahulu, kita bayarkan di muka. Jadi pendapatan diterima di muka di sisi si perusahaan yang melakukan yang menerima pembayaran tersebut, maka dimasukkan ke dalam unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini adalah pencatatan untuk misalkan kita sudah menerima pendapatannya, kemudian kita sudah selesai. Jadi adjusting entry is made to record. Jadi ini dibuat untuk mencatat pendapatan yang sudah selesai. Berarti kalau kita catat pada saat jasa diselesaikan, maka jurnal penyesuaiannya harus dibuat untuk mengakui besarnya pendapatan yang dihasilkan. Nah, bagaimana mencatat jurnal penyesuaiannya? Berarti di sini untuk mencatat pendapatan diterima di muka adalah yang termasuk ke dalam liability di sini debit, liability account akan meningkat di debit, sedangkan di kredit adalah revenue account-nya. Contohnya di sini. YCG Advertising menerima 1.200 di bulan Oktober tanggal 2 dari Airnox untuk pelayanan jasa ya, jasa iklan yang mana diharapkan selesai di tanggal 31 Desember. Unearned service revenue show a balance. Jadi ketika sebelum dicatat
saldonya itu sebesar, jadi pada saat dicatat pendapatan di muka itu ada 1.200. Kemudian setelah dianalisis ternyata keseluruhan kalau sudah komplit di ternyata di bulan Oktober itu totalnya 400. Jadi pada saat jasa telah diselesaikan maka jurnalnya bagaimana gitu kan. Jurnal penyesuaiannya dibuat untuk mengakui besarnya pendapatan yang dihasilkan. Jadi untuk mencatat besarnya pendapatan yang dihasilkan, maka unearned service revenue karena sudah dilakukan ya, akan berada di debit, kemudian service revenue-nya akan berada di kredit. Ini untuk mencatat pendapatan ya. Ini sesuai ya. Nah, ini untuk mencatat pendapatan dari unearned revenue. Maka unearned revenue-nya akan berada di debit, sedangkan service revenue-nya akan berada di kredit. Nah, kalau kita masukkan ke dalam basic akuntansi, maka unearned service revenue ini termasuk ke dalam liabilitas, service revenue-nya termasuk ke dalam akun ekuitas. Nah, ini jika dia bertambah, posisinya akan berada di debit. Jika dia, ini kan dia udah dibayar, jadi dia berkurang di debit. Dia bertambah service revenue karena sudah dilakukan, maka kita mendapatkan pendapatan dari jasa tersebut akan bertambah di sisi kredit karena merupakan akun ekuitas. Jangan lupa dibuat adjustingnya kalau dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, ini unearned service revenue 400, kemudian service revenue-nya ada adjusting di sini 400. Nah, ini ada sebelumnya tanggal 3 ada 10.000, ini berarti sebelumnya juga sudah ada pencatatan. Jadi nanti ditotalkan balance-nya berapa. Baru kalau ini semua sudah selesai baru dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Oke, berarti sesi 4 sudah selesai. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Untuk jurnal penyesuaian atau akun penyesuaian untuk materi 4. Nah, materi 5 ini masih dengan akun penyesuaian atau adjusting the account, tapi bagian kedua. Karena tadi kita baru bahas deferral, accrual-nya belum. Nah, ini kita akan bahas accrual. Jadi ada deferral, ada accrual. Nah, untuk accrual ini terjadi pada saat barang atau jasa, jadi sini jasa atau barang sudah diberikan atau diserahkan, tetapi perusahaan belum menerima pembayarannya. Atau beban sudah terjadi, tetapi perusahaan belum melakukan pembayaran. Jadi yang dicatat terlebih dahulu adalah pendapatannya, tapi uangnya itu belum diterima. Baru pendapatannya aja dicatat. Jadi kira-kira kita akan mendapatkan segini gitu kan. Kita sudah memberikan barangnya tapi uangnya belum diberikan. Kayak kita misalkan bayarnya pakai COD ya. Jadi barangnya udah kita terima, barangnya kita kirim ke si pembelinya, tapi kita belum terima uang dari si pelanggannya. Nah, seperti itu. Atau di sini bisa juga mencakup pembayaran atas sewa, kemudian bunga, dan pelayanan yang diberikan tadi seperti COD tadi ya. Nah, ini adalah pembayaran-pembayaran yang mencakup accrued revenue. Jadi pendapatannya sudah kita catat tapi uangnya belum kita terima. Nah, untuk accrued revenue di sini jadi akan muncul yang namanya receivable atau piutang karena kita belum menerima yang mencatatkan bahwa kita sudah memberikan jasanya atau barangnya tapi kita belum dibayar, maka ditulis pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ketika masuk ke dalam jurnal penyesuaian,
Maka yang meningkat di sisi debit adalah asset account karena munculnya tadi piutang. Kemudian meningkat juga di sisi kredit yaitu revenue account atau pendapatan, akun pendapatan. Jadi kalau misalkan kita menunggu untuk pelanggan kita membayar, kan kita sudah berarti kalau dibayar aset akunnya dari piutang kan termasuk akun aset, itu akan dari sisi receivable atau piutang itu bertambah. Tentunya pendapatan dari sisi akun pendapatan juga bertambah ketika si pelanggan membayar. Nah, contoh di sini. Di bulan Oktober, perusahaan Yachiji sudah memberikan pelayanan seharga atau sebesar 200, senilai 200 yang mana belum dibayar oleh kliennya di bulan Oktober. Maka muncul namanya account receivable atau piutang usaha atau piutang dagang. Berarti dari sisi akun aset kita bertambah. Juga jika dicatat, maka pendapatan dari sisi akun pendapatan juga meningkat. Jadi selain aset meningkat, dari sisi pendapatan pun meningkat yang termasuk ke dalam akun ekuitas. Nah, kemudian ini kan tanggal Oktober ya, tanggal 31. Di bulan November dibayar tuh jasanya yang sudah kita berikan. Maka di November tanggal 10 pembayaran tersebut akan masuk ke dalam kas. Akan masuk ke dalam kas dari piutang receivable-nya, tagihannya kan kalau dibayarkan pindahnya ke kas. Kas adalah termasuk akun aset yang bertambah, maka posisinya di debit. Kemudian account receivable, karena dia berkurang, karena tagihannya sudah berkurang, sudah dibayarkan, maka akan berada di sisi kredit. Nah, bagaimana persamaan akuntansinya? Nah, ini kita masukkan. Account receivable termasuk akun aset, service revenue termasuk akun ekuitas. Jadi di sini kita masukkan account receivable bertambah di debit, ekuitas pendapatan jika bertambah posisinya akan di kredit. Nah, karena ini merupakan jurnal penyesuaian, maka kita tulis adjusting 200 di account receivable dan service revenue 200. Adjusting 200. Nih adalah mengenai accrued revenue atau pendapatan yang masih harus dibayar. Bagaimana dengan accrued expense? Ini adalah beban yang masih harus dibayar. Jadi bebannya sudah terjadi tapi belum dibayarkan. Istilahnya kita sudah bantu lah mereka, kita sudah berikan pelayanan tapi belum dibayar gitu. Jadi bebannya sudah dicatat tapi penerimaan uangnya belum. Nah, ini termasuk ke dalam bunga, pajak, dan gaji. Jadi sudah gaji itu kan biasanya kita sudah catat gajinya, beban gajinya, tapi kita belum bayar dari sisi perusahaan. Karena si karyawan sudah melaksanakan tugasnya, nanti dibayar di akhir bulan, gitu kan? Kayak orang kerja, jadi masuk dulu, kerja dulu, baru nanti dibayar di akhir bulan. Nah, pencatatan jurnal penyesuaiannya, maka di sisi debit akan meningkat namanya expense account atau beban, akun beban, dan meningkat juga di sisi kredit namanya akun kewajiban, liability account, atau masuk ke dalam liability itu adalah hutang gaji. Berarti hutang kalau dia gaji ya, hutang, liability. Nah, ini adalah contoh di mana Yachiji menandatangani wesel bayar. Not payable itu wesel bayar dengan jangka waktu 3 bulan sebesar 5.000 pada tanggal 1 Oktober. Nah, dengan catatan bahwa Yachiji harus membayarkan bunganya dengan tingkat tahunan sebesar 12%. Maka kita harus hitung berapa besar bunganya per bulan, kan begitu.
Nah, kalau kita tahu bahwa wesel bayarnya itu adalah 5.000 dengan tingkat bunganya 12%, itu selama 1 tahun, maka sebulannya berapa? Dibagi 1 dibagi 12, maka bunga yang harus dibayarkan untuk per bulannya adalah 50. Maka dicatat nih untuk jurnal penyesuaian dari bunga, beban bunga. Maka interest expense 50, hutang bunganya 50. Jadi beban bunga 50, hutang bunganya 50 di kredit. Kalau beban bunganya ada di debit, hutang bunganya ada di kredit. Nah, ini adalah analisis dari basic accounting-nya atau persamaan akuntansinya. Interest payable adalah bunga hutang termasuk ke dalam kewajiban yang memang harus dibayar perusahaan. Kemudian beban hutang ini adalah termasuk equities. Di sini kenapa berkurang? Karena dia akan mengurangi saldo laba perusahaan untuk membayar bunga. Maka kalau dia interest payable, berarti interest expense ini kalau berkurang dia posisinya di debit. Nah, untuk interest payable karena dia harus dibayar setiap bulannya bertambah, maka posisinya akan berada di kredit. Nah, ini maka dimasukkan ke dalam posting buku besar, adjusting dari jurnal penyesuaian 50, di interest expense dan interest payable 50. Berarti kita sudah selesai belajar mengenai deferral dan accrual untuk pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Nah, setelah semua kita masukkan jurnal penyesuaian, kan jadi susunannya kita harus melakukan pencatatan transaksi dulu dari identifikasi. Kemudian kita masukkan recording, kita catat ke dalam jurnal. Sehabis itu jika ada penyesuaian, maka kita catatkan ke jurnal penyesuaian lagi, baru kita rapikan, kita samakan total saldonya, besaran saldonya. Jadi prepare after all adjusting entries are journalized and posted. Jadi semua ini harus kita masukkan. Jika sudah, maka kita harus bisa lihat, kita bandingkan antara debit balance sama credit balance sama atau tidak di dalam buku besarnya. Jadi selain di jurnalnya, kita lihat juga buku besarnya. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan ke dalam laporan keuangan atau kita menyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah total setelah kita mengakumulasikan untuk neraca saldo dari jurnal penyesuaian. Jadi adjusted trial balance. Jadi penyesuaian, neraca saldo penyesuaian yang berasal dari jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah yang bertanda bernama merah, ini adalah hasil dari jurnal penyesuaian yang tadi kita buat. Nah, totalnya harus sama antara debit dan kredit. Nah, setelah itu baru kita masukkan satu-satu. Kita harus sesuai yang masuk ke dalam income statement atau laporan laba rugi yang mana. Ini dari service revenue sampai pada depreciation expense, ini masuk ke dalam income statement. Kemudian yang masuk ke dalam return earning atau laporan laba ditahan mana? Ini share capital. Jadi di sini tadi ada seharusnya ada share capital kalau soalnya lengkap ya. Ada share capital, return earning, dan dividen, ini semua masuk ke dalam return earning statement atau laporan laba ditahan. Setelah itu melihat mana saja yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ternyata ini semuanya dari cash sampai interest payable, ini semua masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, dibagi antara aset dan juga ekuitas dengan liabilitas yang mana saja. Nah, ini rekan-rekan kalau disuruh atau diminta untuk menyusun laporan keuangan harus tahu apa saja yang masuk ke dalam laporan laba rugi, kemudian laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Oke, berarti selesai ya materi kita untuk sesi Vicon ketiga. Silakan jika ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, saya izin menginfokan, jadi untuk jadwal Vkon sudah keluar ya, sudah ditetapkan oleh Prodi, namun kita kebagian itu hari Selasa. Karena berarti sebelum saya memberikan materi, jadi di hari Selasa jam 1 itu saya sudah akan melakukan Vkon. Jadi saya bagikan materinya saat Vkon. Tapi nanti di hari Rabu juga saya akan posting. Begitu ya rekan-rekan? Karena kita kebagiannya di hari Selasa jam 1. Baik, Bu. Baik, kalau begitu Baik, Bu. Vkonnya saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di Vkon berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih.